Sudah Pak? Sudah siap Pak Erna? Oke. Halo Pak Erna? Ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke materi yang keempat. Ini materinya juga sangat menarik sekali tentang kelas notebook, akan dipaparkan oleh trainer kita, Pak Erna Noviandri. Kepada Bapak kami persilakan. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Harusnya saya tadi tampil jam 4 ya, karena semangatnya Bapak Ibu bertanya, jadi mundur. Dan yang pasti nanti kita agak lewat sedikit ya dari jam 17 seperti jadwal kita. Mohon izin nanti, karena ada sesi penyampaian teknis penugasan yang nanti akan memudahkan Bapak Ibu untuk menjawab atau melakukan penugasan. Oke Bapak Ibu, puji syukur kepada Allah, salawat ke Nabi Allah. Masih semangat kan Bapak Ibu? Masih ya? Masih. Ya, masih. Harus semangat. Suaranya terdengar masih ya. Alhamdulillah. Berarti karena udah makin sore kan, ini udah pada mandi, tidur asar kayaknya udah di kamera saya udah jernih-jernih semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja materi kita pada hari ini, kita akan melihat keajaiban lain yang ada di, sudah tampil ya layar saya. Jadi keajaiban lainnya apa? Nah, kali ini kita akan menguak rahasia, tapi rahasia ini boleh Bapak Ibu sampaikan ke guru-guru lainnya. Nah, saya akan pada kali ini akan melihat tentang OneNote ClassNote atau catatan buku di kelas. Nah, yang mana mungkin Bapak Ibu sebagian sudah membuka kelasnya, itu ada di bagian OneNote. Ini contoh, saya buka satu kelas. Saya suka kata back panik. Nah, ini saya buat khusus spesial untuk latihan kita, back panik lah gitu kan. Jadi jangan panik untuk tugasnya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, kemarin udah dijelaskan Pak Zarul nih kan tentang fitur-fiturnya. Jadi ada yang tugas, nilai. Nah, ini ada satu namanya buku catatan kelas. Atau kalau Bapak Ibu yang berbahasa Nanggro, berbahasa di luar sana, itu namanya kelas notebook ya. Ini saya sudah merubahnya, menyetingnya menjadi bahasa Indonesia di pengaturan ini. Kemarin juga sudah dijelaskan oleh Pak Zarul ya. Jadi sini ada pengaturan semua, apakah nanti laptopnya bisa langsung jalan tim dan sebagainya, di bahasa di sini dia pengaturannya. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau saya ngomongnya terlalu cepat, mohon diingatkan gitu. Karena saya rasa kalau kita lihat langsung praktek pasti bisa. Di bagian buku catatan kelas, Bapak Ibu, ini apa sih fungsinya? Nah, di buku catatan kelas ini Bapak Ibu, kita bersama siswa, bersama guru, pengajar lainnya bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awal ketika Bapak Ibu belum memulai sama sekali membuat buku catatan kelas. Nah, seperti ini dia. Ya, siapkan buku catatan kelas. Kalau bahasa Inggrisnya apa sih ini Buar? Buar yang tahu ya. Kalau yang versi bahasa Inggrisnya pokoknya ada tulisan class notebook, nah gitulah dia. Class notebook ready atau apa gitu kan. Langsung diklik saja. Nah, ini ada tampil dua Bapak Ibu. Ada buku catatan kosong dan dari konten buku catatan yang sudah ada, yang pernah Bapak Ibu buat. Nah, sekarang kita coba dari buku catatan kosong. Nah, ini dia tampilan awalnya. Ketika Bapak Ibu klik sana, berikut ini ada nilai membuat buku catatan. Nah, ada 3 atau 4 ruang yang disediakan Bapak Ibu ya. Ada yang namanya nanti ruang kolaborasi, collaboration room. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau saya tidak salah, collaboration room. Nah, apa yang bisa dilakukan di ruang kolaborasi ini? Di ruang kolaborasi ini, ketika Bapak Ibu memberikan konten, tulisan, gambar, dan lain sebagainya, maka siswa dan Bapak Ibu sebagai guru itu bisa mengeditnya. Artinya di sini kita bisa berkolaborasi. Misalnya apa nih? Kita mau
menulis yuk tentang esai pendidikan. Nah, kita ajak anak-anak untuk menulis bersama. Berarti bisa di sini. Tempatnya di ruang kolaborasi. Kemudian ada pustaka konten. Guru dapat mengedit, siswanya hanya dapat melihat saja tampilan kontennya. Kemudian ada ruang rahasia Bapak Ibu yang tidak boleh dilihat oleh siswa, hanya guru saja. Saya guru ini nih ngerumpi kan masalah, Bapak Ibu itu siswa aktif ya. Nah, nanti di sini dia di bagian ini. Kemudian ada buku catatan siswa. Nah, di buku catatan siswa ini Bapak Ibu, disinilah guru dapat mengedit, siswa juga dapat mengedit atau menyetorkan tugasnya. Ya, nah kita lihat sekarang. Ya, nama siswa, kalau siswa kita ada 30, maka ke-30 siswa itu mendapatkan bagian yang sama. Ya, ini yang diberikan oleh Microsoft. Pak, saya nggak mau pakai catatan kelas, saya nggak mau buat bagian rumah, pekerjaan rumah. Saya mau rubah, boleh, delete saja Bapak Ibu. Nah, delete. Oh, saya mau buat punya saya sendiri. Misalnya saya mau buat di sini apa ya? Misalnya sesuai materi saya, Pak. Misalnya atau awal lah ya, apa namanya? Misalnya kita buat seperti punya kita. Nah, form, gitu kan? Nah, ini berarti bagian form. Kemudian ini tentang sway. Kemudian ini tentang apa lagi kita? Misalnya tim. Kemudian di sini misalnya kita mau buat tentang testimoni. Ini silahkan diekspor saja Bapak Ibu. Kita mau buat bagian apa yang dapat di siswa. Oh, mau buat buku catatan bab 1, tugas bab 1, misalnya seperti itu. Nah, lalu kita klik create atau buat. Nah, biarkan Microsoft-nya bekerja. Kita santai tinggal klik, Microsoft-nya yang mencetak bukunya, membuat bukunya, dan nanti langsung jadi terbagi ke siswanya. Nah, ini kan kita mengajak Bapak Ibu, mengajak siswa kita untuk memanfaatkan teknologi paperless. Jadi jangan lagi bawa siswanya ke arah mundur, menumpuk ini buku catatan. Wow, ini ada terjadi kesalahan. Saya coba lagi. Nah, ini sudah nampak. Nah, seperti ini Bapak Ibu, buku catatan yang disediakan. Nah, langkah selanjutnya kita klik ini. Oke, ini mungkin karena nggak ada siswa ya. Oke, saya beralih ke kelas yang sudah buat. Jadi intinya catatannya sudah jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini kebetulan kelas baru, siswanya belum ada, maka tampilannya seperti ini. Nanti kalau dia ada siswa, tampilannya seperti ini. Coba kita lihat. Ini di kelas diseminasi kita. Biar nanti langsung Bapak Ibu tahu bagaimana mengerjakan tugas kita. Nah, di kelas diseminasi kita, mungkin Bapak Ibu sudah buka nih, atau sekarang yang lagi aktif komputernya atau HP-nya boleh dibuka di buku catatan kelas, biar kita bisa berkolaborasi bersama ini. Kita coba, ini real time. Nah, di buku catatan kelas yang sudah saya buat di kelas diseminasi kita, Bapak Ibu, seperti ini tampilannya. Sama seperti tadi kan, ketika kita buat, kita bisa mengubah kata-kata selamat datang, di catatan tugas diseminasi, kita masukkan gambar. Kemudian, nah bagian tadi di mana? Di sini Bapak Ibu. Nah, kan ada tadi bagian kolaborasi kan? Nah, bagian kolaborasi itu di sini dia. Ya, collaboration space. Jadi di sini di bagian ini, ketika saya memulai, misalnya saya buat, ayo berkolaborasi. Ayo berkolaborasi menulis tentang kelas note. Kelas notebook. Nah, Bapak Ibu, nah ini yang jadi peserta diseminasi sekarang bisa berkolaborasi, silakan, ayo. Nah, kita coba nanti lihat apakah tampil tulisan Bapak Ibu di sini yang sebagai siswa atau sebagai guru, ini bisa kita hapus. Atau mau masukkan gambar, screenshot kolaborasi, silakan. Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu kolaborasi di sini karena ini adalah ruang kolaborasi bersama siswa dan guru. Kemudian di sini ada ruang guru saja seperti yang saya katakan tadi. Ini hanya bisa dibuka dan diedit oleh guru. Siapa yang jadi guru di sini? Misalnya tadi Pak Zarul ya, Bu Fauziah, misalnya ini saya bilang kita judul ya, bahas nilai form. Nah, berarti guru di sini membahas
Nilai form. Nah, ketika ini judul ini kita rubah Bapak Ibu, maka otomatis di bagian halaman judulnya juga berubah. Jadi nggak usah lagi merubah di sini. Jadi langsung merubah di judul dalam tulisan. Ini ruang guru. Nah, kemudian ini ruang pustaka. Nah, ruang pustaka itu apa? Guru menyajikan materinya. Contohnya ini, saya mau membuat tentang kelas note di sini. Materi kelas notebook. Lalu di bagian ini saya mau buat materinya. Misal saya cari di sini. Note. Nah, ya. Oke, saya cari di sini materi tentang ya, luar biasa ini. Oke, sebentar. Lihat video yang mau kita coba share ke siswa. Misalnya contoh saja, cara membuat animasi. Saya klik, misalnya ini kita mau bagikan. Bagaimana cara bagikannya? Bapak Ibu cukup mengcopy link ini, link video YouTube ini, copy yang di atas, atau boleh juga dari sini bagikan. Nanti ada link. Maka langsung pastekan di bagian buku tadi. Nah, misalnya di sini kita langsung pastekan, ya. Oke. Nah, ini link YouTube-nya sudah masuk, Bapak Ibu. Ya, link YouTube-nya sudah masuk. Bentar dia lagi bekerja. Nah, ini. Jadi nanti di sini tampil langsung thumbnailnya dari YouTube itu. Jadi ini jaringan agak sedikit lelet. Ini harusnya tampil seperti foto ini. Jadi siswa langsung menonton video langsung seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang mau saya katakan adalah bahwa ada ruang tempat di mana kita bisa berkolaborasi bersama siswa, saling mengedit. Ada ruang di mana privasi guru saja yang tidak bisa dilihat oleh siswa, dan ada ruang tempat guru itu memberikan materi tanpa siswa bisa mengotak-atiknya. Dan ada ruang khusus tugas per siswa. Nah, misalnya di bawah ini Pak Abdul Akar. Nah, Pak Abdul Akar tadi dapat bagian apa? Dia dapat bagian yang sama, form, sway, make, testimoni, tim. Kemudian Abraham juga sama, dia mendapat bagian yang sama. Yang asiknya bahwa ruang Pak Abdul Akar ini tidak bisa dilihat oleh siswa yang lain. Nah, jadi nanti seperti Bapak Ibu buka di ruangannya Bapak Ibu seperti ini siswa. Saya buka tampilan siswa. Ini saya sudah punya akun siswa satu. Kita lihat, maka dia hanya bisa melihat yang ruangan dia saja. Ini contoh, ini tampilan siswa. Jadi tampilan ini ada pada Bapak Ibu. Tampilan ini ada pada Bapak Ibu semua. Mungkin bisa dilihat ini sama. Oke. Nah, ini kan kita buka kelas diseminasi ini sebagai akun peserta. Saya coba contohkan sebagai akun peserta apa yang nampak. Ini kelas diseminasi. Mohon maaf jaringan di tempat saya agak sedikit lelet karena saya pakai tethering HP. Nah, ini salah satu kendala ya Bapak Ibu kalau kita bermain dengan jaringan, karena memang di Indonesia jaringan masih kurang stabil. Jadi ya harap maklum, tapi itu bukan menjadi masalah buat kita. Nah, kelas notebook, nah ini coba kita lihat. Ini yang ditampilkan siswa di kelas notebook siswa. Seperti saya katakan tadi, apakah ada ruang kolaborasi, apakah ada ruang konten perpustakaan. Nah, ini kita lihat. Ya, di sini diklik. Ini yang
punya Bapak Ibu, sama sebagai siswa. Nah, ini dia Bapak Ibu. Apa yang hilang di sini? Yang hilang itu adalah ruang guru. Nah, tidak sama tadi kan? Di sini ada tempat kolaborasi, space. Jadi kita klik, siswa saya bisa berkolaborasi. Ayo berkolaborasi menulis tentang kelas notebook. Nah, ini belum ada siswa yang lain menuliskan. Misalnya saya menulis, ayo Pak, nah, kelas notebook adalah bla 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 bla. Nah, itu kan? Berarti dia kan sudah berpartisipasi nih. Si akun ini, EY, ini mohon maaf ya Bu EY, Ibu apa nih? Erna Yunidar, saya pakai akun contoh 1. Nah, dia bisa berkolaborasi Bapak Ibu di ruang kolaborasi. Dia bisa mengedit, dia bisa menghapus dan sebagainya. Nah, kemudian di pustaka konten yang seperti kita buat tadi di sini, di ruang pustaka yang gurunya buat, kan guru buat tadi nih pustaka konten. Nah, ini guru menyajikan materi. Maka apa yang tampil pada siswa? Pada siswa hanya bisa membaca materi. Nah, ini Bapak Ibu. This section is read only. Dia hanya bisa membaca saja. Oh, ini materi hari ini tentang kelas notebook. Baca, lihat gambar, lalu nonton video. Karena tadi ada dimasukkan video ya. Nah, terus mengerjakan tugasnya di mana? Di sini Bapak Ibu bisa perintahkan dia. Perintahnya nanti kita kaitkan dengan assignment seperti yang penugasan Bapak Ibu sekarang. Nah, dia misalnya menulis di bagian make. Ya, ini misalnya menulis dia di bagian make. Nah, kalau dia menulis judul di atas Bapak Ibu, misalnya tugas make, maka otomatis ini berubah. Tidak perlu lagi dirubah. Langsung judul di atas ini kita ganti, maka bagian halaman pack ini judulnya ikut berubah. Ya, misalnya saya buat ini tugas saya Pak. Tugas saya Pak. Nah, sematkan link form, misalnya seperti itu Bapak Ibu kan. Sematkan link form. Nanti bisa di-insert atau di-copy paste. Oh, mau masukkan gambar, silahkan. Jadi ini silahkan dieksplor Bapak Ibu. Ada emoji, ada fitur khusus guru matematika. Nanti saya akan ajarkan ini. Tapi ini rahasia Bapak Ibu ya. Rahasia hanya Bapak Ibu dapatkan di Microsoft 365. Tapi tidak apa, dikasih tahu sama guru lain. Oke. Nanti kita lihat setelah pesan-pesan berikut. Nah, ini ruang dia, tugas. Jadi di sinilah Bapak Ibu menyetorkan semua tugas yang diberikan oleh trainer atau semua siswa itu menyetorkan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, di guru apa tampilannya? Nah, ini kan siswa sudah mengerjakan. Oh, kalau dia misalnya kita masuk materi tentang persamaan kuadrat, contoh guru matematika. Di judul di sini kita buat persamaan kuadrat. Maka si anak silahkan catat persamaan kuadrat. Dia catat di sini. Oh, misalnya kita mau tentang trigonometri. Nah, di sini tentang form kita ganti trigonometri. Maka si anak mencatat trigonometri di sini. Saya rasa kalau anak kita sekarang itu lebih cepat bereksplorasi tentang fitur-fitur Bapak Ibu. Makanya kita tidak boleh ketinggalan. Seperti itu. Nah, sekarang sebagai guru kita bisa melihat apa? Tadi akunnya si Erna. Nah, kita lihat di sini. Apa yang sudah dikerjakan oleh siswa kita. Misal Pak Abdul Akar, saya cek untuk form. Apakah Pak Abdul Akar sudah mengerjakan? Kita lihat. Wah, ini dia. Ruang untuk Pak Abdul Akar. Belum dikerjakan. Nah, misalnya untuk tadi yang nama siswanya Erna ya. Nah, ini Erna Yunidar. Ada 2. Kita lihat karena tadi saya pinjam satu akun. Ini satu akun punya yang asli orangnya. Kebetulan orangnya ada di Hadir Pikon. Oke, mana dia? Ini Max tadi ya. Nah, bukan. Ini berarti bukan Erna yang ini dia. Oke, kita lihat di Mac. Nah, ini kan, ini siswa sudah mengerjakan. Kita bisa lihat, oh ini tugas saya Pak, udah ada fotonya, sudah ada lain sebagainya. Lalu kita bisa memberikan penilaian. Kalau di catatan kelas, kita bisa berikan penilaian dia dengan emoji atau stiker Bapak Ibu. Misalnya, good job, atau lain sebagainya lah. Kita bisa sematkan di sini sebagai bentuk penilaian. Jadi, penilaian poin itu pada achievement, tapi penilaian di sini dalam bentuk stiker dan lain sebagainya. Nah, ini terkait tentang kelas notebook Bapak Ibu. Saya rasa ini sangat mudah sekali. Tapi yang paling penting adalah nanti kelas notebook ini bagaimana kita manfaatkan untuk pelaporan penugasan kita. Ya, tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan fitur menarik ini seperti yang saya katakan tadi.
untuk guru matematika, apa keajaiban dari Microsoft berikan? Apakah sama saja? Kan seperti itu. Misal saya buat di kelas kolaborasi ini Bapak Ibu. Sebelum saya masuk kemari, nah di bawah ini ada tambah seksi. Di bawah ini ada tambah halaman, add page. Jadi ditambah section ini Bapak Ibu bisa menambah bagian-bagian besar ini. Nah, misalnya saya mau menambah materi lain. Misalnya contoh ini. Di sini misalnya kolaborasi. Ayo kolaborasi, terus saya tambah. Mau buat tentang menulis esai misalnya. Oke, nah dia menambah menambah seksinya lah. Nah, seksinya aja, kepala seksinya nggak ditambah Bapak Ibu ya, seksi aja. Misalnya mau nambah apa lagi silakan. Terus per seksi ini ada halaman. Nah ini halaman ayo berkolaborasi. Terus ada halaman kedua. Misalnya kita buat halaman untuk tulis biodata. Oh tambah lagi halaman, bisa silahkan ditambahkan. Jadi ada ruang, ada seksi, dan seksinya ada halaman. Nah seperti itu tampilan di kelas note. Nah sekarang saya mau tampilkan, mau coba eksplorasi sebuah keajaiban lagi yang ada di fitur buku catatan kelas ini Bapak Ibu. Di sini di bagian sisipkan atau insert ini, selain kita bisa menyisipkan file tadi, link ya, YouTube, gambar dan sebagainya, di sini ada matematika Bapak Ibu. Kalau di bahasa Inggris itu math. Jadi kalau kita klik matematika ini, nah ini kita bisa mulai menulis matematika. Jadi bisa menulis dengan tinta. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah punya pennya Microsoft ya, kan ada tuh pen Microsoft. Jadi bisa langsung menulis. Atau bisa diketik menggunakan keyboard. Pilih persamaan atau ketik tombol matematika. Nah ini sekarang saya coba menulis. Ini kita coba ya Pak Ibu ya, apa betul ini ajaib. Sekarang mau saya coba tulis pakai keyboard saja. Karena bukan kebetulan, memang sih laptop saya bukan layar sentuh. Sekarang saya mau buat misalnya 2X sama dengan tambah 5. Misalnya, atau orang guru matematika nih misalnya tahu ya. Ya pura-pura aja nih. Tambah 5 sama dengan Y. Nah, itu benar apa salah ya? Ada guru matematika boleh aktifkan mic-nya. Mungkin kalau salah mohon maaf. Lalu kita coba tulis dia. Nah, tulis persamaan. Matematika. Mulai dengan matematika. Klik, oke. Ya. Oh iya. Kita tolongnya langsung. Oke. Hah? Ya, bentar, Bang. Masuk abang. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini sama kawan-kawan Pak Bitcoin. Oke baik, mohon maaf. Bapak Ibu, saya lanjut. Tadi di sini ya. Nah, di sini. Ini kan yang sudah kita isi matematika. Ini bagi guru matematika misalnya. Saya matematika. Nah, ini dia. Jadi kita blok dulu, klik matematika, maka dia berubah menjadi persamaan. Sekarang yang ajaib ini yang mau saya tampilkan ke Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh buku catatan kelas. Ini yang akan menjadi tantangan kita guru matematika Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau tidak berteknologi, kita akan tergantikan. Nah, coba kita lihat. Pilih tindakan. Siswa dengan mudah mencari nilai Y Bapak Ibu. Tanpa Bapak Ibu, siswa bisa mencari. Nah, langsung. Microsoft memberikan nilai Y itu adalah 2X tambah 5. Wah, bingung nih, kata siswa misalnya. Kok langsung dapat nilai Microsoft? Beri dong langkah-langkahnya. Ditampilkan langkah solusinya Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak kita SD atau SMP yang memang mau mencari mungkin PR, nah ini bisa jadi salah satu solusi. Nah ini kan, ini langkah solusi yang diberikan oleh Microsoft. Misalnya saya mau cari nilai X.
Nah, Microsoft juga menampilkan. Langsung langkahnya gimana? Nah, dia berikan langkahnya Bapak Ibu. Cukup mudah. Jadi nanti ini nggak ada lagi istilah susah nih ya mencari PR anak dan lain sebagainya. Ini satu kemudahan yang diberikan oleh buku kelas, catatan kelas. Dan sebenarnya ini tidak kita sampaikan pada sesi diseminasi, tapi saya yakin karena semangat Bapak Ibu, saya harus sampaikan keistimewaan ini. Ini saya dapatkan pada level 200 yang lalu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Bentar ya. Cemana Pak? Masuk ya. Kaki. Ya, maaf. Ada dokter datang. Oke, baik. Kita lanjut. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa bisa mengerjakan tugas dan dipandu langsung oleh kelas notebooknya. Kelas notebooknya. Terus apalagi kemudahan di sini? Guru dengan mudah diberikan membuat soal Bapak Ibu di samping ini. Coba Bapak Ibu klik ini. Ini guru matematika ini salah satunya. Guru fisika atau lain sebagainya. Susah kali ya buat soal misalnya ini persamaan linear. Enggak susah Pak Ibu. Buat persamaannya, klik contoh buat soal latihan. Latihan. Bisa diklik di sini. Misalnya blog. Tapi intinya gini, Bapak Ibu silakan bereksplorasi ya, karena ini ingat waktu. Ini kalau kita klik buat soal, ini misalnya kita berikan persamaan ini saya nggak tahu kenapa. Jadi harusnya bisa. Ketika kita klik persamaan ini, kita buat soal, maka dia akan memberikan lengkap dengan opsinya Bapak Ibu, seperti Google Form. Jadi dibuat misalnya 2X sama dengan Y. A, Y-nya sekian, B sekian, C sekian. Nanti ada 3 model soal diberikan. Ini nanti saya kirim aja tutorialnya. Tapi ini mungkin karena jaringan, saya bisa klik. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, apalagi di sini bisa juga kita membuat grafik. Nah, kan ada grafik nih, grafik persamaan linear. Nah, ini dia hasil grafiknya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi ini yang saya sampaikan ini adalah tambahan dari keunggulan dari Classnote. Jadi Bapak Ibu fokusnya apa? Ini kan nanti yang kalau memang Bapak Ibu mau fokus untuk mengajarkan ke siswa ini atau menggunakan ini sebagai pembelajaran jarak jauh. Nah sekarang kalau kita di diseminasi, Bapak Ibu kan fokusnya ini adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh trainer. Nah, mana tugasnya? Nah, caranya seperti ini. Di tugas, ini langsung ya Bapak Ibu ya, berkaitan. Di tugas, coba kita lihat, atau di bagian siswa. Di bagian siswa ini, jadi Bapak Ibu mengerjakannya tidak usah lagi di sini, di buku Classnote atau di buku catatan kelas ini, tapi langsung di assignment, di penugasan. Karena di assignment saya sudah berikan atau sematkan lembar kerja masing-masing Bapak Ibu. Nah, sesuai buku panduan yang saya berikan tadi. Sesuai dengan panduan yang kita bagikan tadi. Oke, contoh. Ya. Di form. Ya, misalnya kita mengerjakan. Ya, misalnya kita mengerjakan tugas form. Ya, kita coba klik tugas form.
Jadi di panduan, nah, di sini kan yang tampil sama Bapak Ibu kan seperti ini Bapak Ibu ya. Tampil Bapak Ibu seperti ini. Nah, yang tampil ke Bapak Ibu adalah seperti ini. Oke. Oke, yang tampil ke Bapak Ibu seperti ini. Ya, ada saya sematkan kelas note-nya. Nah, jadi Bapak Ibu ngisinya di mana? Langsung saja klik di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu langsung klik di sini. Ya. Klik, maka Bapak Ibu ini akan diarahkan langsung menuju ruang buku kelas, buku catatan kelas. Nah, ini kebetulan sudah saya isi. Ya, seperti contoh tadi. Misalnya saya mengerjakan tugas tim. Berarti saya buat namanya. Judul di sini adalah tugas tim nama saya. Kemudian apa instruksinya? Kan tadi kita bilang baca dulu instruksi. Instruksinya adalah sematkan link kelas. Nah, berarti ambil link kelas. Misalnya ini, saya ambil di sini. Cara ngambil link kelas sudah pada tahu ya Pak Ibu ya. Nah, misalnya ambil tim. Ya, tim. Nah, ini kan ada titik 3. Saya kelasnya. Nah, ini bisa tanpa masuk ke kelasnya juga bisa. Dapatkan tautan ke tim. Nah, ini berarti Bapak Ibu mengcopy linknya. Ambil link kelas, masukkan ke bagian link kelas. Nah, ini tinggal dipaste saja. Ambil link kelas. Sorry, ini belum saya salin. Salin. Kemudian ini kita pastekan di sini. Nah, ini link kelas Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Ambil kode kelas. Kode kelasnya di mana? Juga di sini. Kan tadi udah ini ya, udah tahu ya. Boleh masuk, boleh tidak Bapak Ibu. Nah, ada kalau kita masuk, kalau misalnya kita masuk kelas kita kan ada titik 3 di samping judul kelas. Kalau tidak masuk di sini aja nih, titik 3 ini. Bagaimana? Klik kelola tim. Kelola tim. Nah, kalau kita masuk kan kita kliknya di sini Bapak Ibu ya. Ya sama ya. Ambil bagian pengaturan. Lalu pilih kode, salin. Nah, kode ini Bapak Ibu sematkan di sini. Di lembar tugas tadi. Nah, ini kodenya. Sudah. Kemudian apa permintaannya lagi? Screenshot kelas yang ada member. Ambil bagian membernya. Nah, anggota. Nampak guru, nampak anggota. Screenshot. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, mudah cara screenshotnya, tinggal tekan print screen. Ya, tombol print screen. Oh, kalau mau menyimpannya ke screenshot berarti Windows print screen. Ini contohnya saya tekan print screen. Oke, langsung bawa ke sini. Pastikan. Nah, tercopy dia Bapak Ibu. Ya. Kalau ini terlalu besar, nanti ini bisa dikecilkan. Ini dia lagi loading. Ini lagi memasukkan gambar screenshot tadi. Oke. Nah, kan sudah terpastikan dia. Nah, ini tinggal kita atur, kita kecilkan agar memperindah saja. Nah, kecilkannya mudah, tinggal tarik saja. Ya, ini karena nggak nampak layarnya semua, saya cukup tampilannya. Di sini ya Bapak Ibu, waktu kita lewat sedikit, biar Bapak Ibu lebih paham dan bisa langsung menyelesaikan tugas. Saya berharap dari 233 peserta, 250-nya bisa menyelesaikan tugas. Oh, lebih ya. Paling enggak 50%-nya tuntas lah. Ini kita kecilkan. Nah, ini kan terus seperti ini. Nah, ini sesuaikan saja. Nah, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Sudah. Nah, ini kan yang ada nampak member. Oh, lagi misalnya kita mau screenshot penugasannya. Berarti ini sesuai tuntutan tadi ya. Tuntutan tugas tadi. Misalnya apalagi yang kedua, screenshot yang nampak apa seperti itu ya. Tinggal dibuka saja. Buka kelas. Nah, misalnya yang nampak Vicon nih. Nah, screenshot lagi Vicon.
Kemudian yang lagi nampak apa ya, assignment misalnya ini, kita coba. Ini yang lagi nampak assignment. Di sini ya tugas. Nah, kan ada kan yang lagi nampak tugas. Screenshot. Nah, misalnya ada penugasan. Ya, nanti seperti itu. Pokoknya nampak penugasan, screenshot, tampilkan sana. Nah, sehingga Bapak Ibu, lembar kerja Bapak ini sudah selesai. Perlu disimpan enggak? Perlu Bapak Ibu, nggak perlu cari-cari mana nih file save as. Save nggak ada di sini. Dia real time tersimpan rapi di sini Bapak Ibu. Jadi langsung saja kalau sudah selesai, klik close. Nah, kalau Bapak Ibu yakin, ya sudah yakin, oh sudah mengisi di sini semua. Nah, udah nih semua tugas sesuai instruksi, link quiz screen-nya sudah, maka langsung serahkan, tune in. Oh Pak, kalau saya belum yakin nih Pak, bagaimana? Enggak apa-apa, biar aja seperti ini dulu Bapak Ibu. Seperti ini dulu, lalu nanti kalau mau mengeditnya lagi boleh diedit sini, boleh. Seperti tadi, kalau kita klik langsung terbuka kan? Atau kalau mau Bapak mengedit di kelas notebook, tinggal buka kelas notebook. Ini bagian form ya, ingat. Bagian form, kelas notebook. Saya buka di kelas notebook, misalnya saya mau ngedit di sini aja lah Pak, nggak usah di sana ada segmen, nanti takut saya salah tekan, sudah terserahkan. Nah, kita buka di sini di bagian kelas notebook, lalu ambil section form ya tadi ya. Nah, ini section form, di sini dia. Nah, kan ada ini ya, tugas Ernal. Nah, ini kan yang kita isi tadi. Nah, ini yang kita isi tadi, oh kita mau ngedit nih, mau tambah di sini aja lah kerjanya, boleh. Tapi ingat di bagian ini, tugas yang sudah sesuai kita buat di judul assignment tadi, Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah final, oh sudah beres. Sudah, berarti langsung balik ke assignment, tekan turn in. Ya, serahkan ke gurunya, ke trainernya. Berarti kalau sudah Bapak Ibu tekan turn in, selesailah sudah. Dan pastikan semua tugas seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu untuk teknis pengerjaan penugasan. Tekan turn in, maka nanti selanjutnya kami trainer akan memberikan nilai balik ke Bapak Ibu berapa poin yang Bapak Ibu terima. Kalau sudah nanti dapat di sini poin, kalau ada tugas ucapan selamat, berarti sudah tidak usah dikerjakan lagi. Tapi kalau ada masih yang perlu diperbaiki, masih di bawah KKM, silahkan Bapak Ibu nanti perbaiki di bagian kelas note ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Satu lagi, sebelum kita ke sesi tanya jawab. Nah, bagaimana saya bisa membuat tugas seperti itu? Agar Bapak Ibu nanti bisa juga memberikan tugas ke siswa dengan cara yang sama. Ya kan Bapak Ibu ya? Nah, caranya mungkin kemarin sudah diajarkan Pak Zarul tentang membuat penugasan. Tapi belum melampirkan buku kerja siswa. Nah, ini sekarang saya mau tampilkan ke Bapak Ibu bagaimana mengaitkan buku catatan kelas itu dengan tugas seperti yang Bapak Ibu terima tugas pada pelatihan kali ini. Nah, caranya mudah. Bapak Ibu tinggal buka tugas ya. Kemudian lalu buat tugas. Kalau kuis ini kan Bapak Ibu membuat form di sini ya. Tadi ada nih, ini ada peserta nih, mana tahu nanti ada yang lain kasih yang sama. Pak, saya membuat formnya, kuisnya dari sini nih. Tadi ada Ibu Cut Maya Sopa, kalau saya tidak salah, ini terkait tugas yang dikasih oleh Bu Fauzia. Saya buat kuisnya dari sini Pak, kan berarti terbuat form di sini. Tapi saya nggak bisa copy link. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah buat kuis di sini, form di sini, maka otomatis kan sudah ditugaskan kepada siswa di kelas. Tujuan kita copy link itu untuk apa? Untuk membagikan ke orang-orang yang di luar kelas. Maka dari mana kita ambil form yang sudah kita buat di kuis ini? Berarti masuk lagi ke Microsoft Form. Di sana tersimpannya kuis yang Ibu buat ini. Ambil linknya di form sana, baru dibagikan. Tapi kalau dia buatnya di kuisnya di sini, ini tidak bisa lagi kita copy linknya. Nah, formulir ini hanya bisa kita serahkan ke kelas ini. Ini tadi terkait, saya lagi ingat, ini mana tahu nanti kawan-kawan membuat penugasannya dari langsung dari kuis ini. Boleh, bukan tidak boleh, boleh. Tapi kalau mengambil linknya, setelah ini kan misalnya nih,
kita buat kuis baru, kan diisi form. Nah, muncul nih Microsoft Form-nya. Sudah kita isi buat kuis, sudah capek-capek, bingung, Pak, di mana linknya? Linknya bukan kita ambil di sini, Bapak Ibu. Linknya itu tetap kita bukanya di Office ini. Nah, buka di bagian form, apa nama tadi tugas kita, nanti ada di sana formnya, baru kita ambil linknya di situ. Ya, itu sekilas saja untuk mengingatkan. Nah, kita kembali. Bagaimana cara membuat tugas seperti ini tadi? Kalau kita mau membuat tugas kepada siswa, tugas yang dikaitkan dengan buku catatan kelas. Jadi klik buat tugas, lalu pilih tugas ya atau segmen. Nah, kita buat judul. Misalnya ini, oke. Tugas coba. Ini di kelas Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan menerima tugas ini. Tugas coba, tapi nggak usah dikerjakan. Nah, ini di tugas coba, langkah pertama ini kita bisa tambah kategori. Kategori apa tugas ini? Sehingga nanti di sini, ini kan ada saluran umum. Kalau memang kita tambah kategori, dia muncul sini Bapak Ibu. Misalnya kategori kalau per bab matematika saya trigonometri. Nanti muncul trigonometri, tugasnya tersendiri. Nanti kalau kita buat tugas kedua, kategori persamaan kuadrat. Nanti di bawah ini muncul persamaan kuadrat ini, seperti saluran dia. Jadi dia dikategorikan khusus. Tapi kalau misalnya kita buat tugas coba, nggak kita tambah kategori, maka dia berada di umum. Oke, instruksinya. Silahkan isi persamaan kuadrat. Misalnya ini saya kurang paham matematika, saya buat saja. Silahkan isi persamaan kuadrat pada catatan kelas persamaan kuadrat. Lengkap penyelesaiannya. Nah, kan seperti itu instruksinya. Di mana dia mau kerjakan? Kita lampirkan. Nah, di bagian lampiran inilah kita melampirkan buku catatan kelas. Kalau kita minta dia mau mengerjakan di OneDrive, kita lampirkan. Nah, ini kita lampirkan buku catatan kelas. Jadi kita lampirkan, kita pilih buku catatan kelas siswa kita. Ini, di jalan. Nah, ini di mana? Di bagian kolaborasi supaya bisa dilihat siswa. Karena kalau di bagian guru saja. Kalau di bagian pustaka, siswanya nggak bisa mengisi. Ini kan kita mau siswa mengisi. Maka di bagian collaboration space, ya, atau room kolaborasi, pilih. Nah, ini tadi kan, ini konten yang sudah ada yang kita isi tadi. Misalnya kita buat di menggunakan ruang kolaborasi. Oke. Selanjutnya, ayo berkolaborasi. Nah, ini di halamannya. Ya, oke, lampirkan. Nah, ini pilih bagian yang ada pada siswa. Misalnya siswa kita minta menulis di mana? Di bagian form. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Di bagian form. Selesai. Sudah? Oke. Lalu ini pengaturan lain. Oke, kalau mau tambah poin 100. Oh, mau tambah rubrik. Misalnya rubriknya apa? Kalau satu persamaan dapat poin 4, kan gitu ya kalau kita rubrik. Kalau dua persamaan dapat poin 5. Nah, dan sebagainya. Ini kalau Bapak Ibu ingin menambahkan rubrik. Atau yang menambahkan 2 persamaan dapat nilai bagus, 3 persamaan sangat bagus, sangat baik, seperti itu. Ini rubrik. Kemudian ditugaskan kepada siapa? Kelas mana? Oh, diseminasi Microsoft. Semua peserta? Apakah satu siswa yang remedial saja? Silakan Bapak Ibu atur di sini. Ya. Kemudian ini jangan lupa Bapak Ibu. Ini kadang-kadang kalau dalam penugasan, Bapak Ibu di penugasan siswa, ini seringkali terabaikan. Kita seringkali lupa mengklik. Kadang-kadang yang diberikan Microsoft itu seperti ini Bapak Ibu. Jangan menetapkan kesiswaan ditambahkan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya saya lupa, bukan lupa, memang nggak tahu. Di sini ada don't, berarti tidak bisa dilihat oleh siswa yang baru bergabung. Jadi kemarin misalnya nih, saya sudah membuat tugas tanggal 12. Kemudian ada siswa yang bergabung ke kelas tanggal 13. Dia nggak bisa melihat tugasnya. Karena guru membatasi hanya kepada siswa yang sudah bergabung. Tapi kalau dibuat ini, diklik di bagian bawah, maka siswa yang baru bergabung pun di atas tanggal 12 kita buat tugas, dia masih bisa melihat tugas. Jadi ini pastikan betul-betul Bapak Ibu menyetelnya. Ini kalau Bapak Ibu nanti membuat penugasan kepada siswa. Kemudian tanggal jatuh tempo. Di sini juga bisa kita edit Bapak Ibu. Ya, editnya Pak, di sini bisa kita jadwalkan. Tugasnya ini mau kita bagikan sekarang atau besok. Kita kan udah ngetik sekarang nih. Udah selesai, baginya besok. Boleh.
Kita buat sini jadwalkan, baginya besok aja lah, tanggal Sabtu 14, jam berapa. Oh, ini berarti ketika kita sudah selesai, maka ini belum terbagi ke siswa. Sampai batas waktunya baru terbagi ke siswa. Kemudian batas pengerjaannya, saya boleh kasih ke siswa tanggal 18, seperti Bapak Ibu sekarang. Lalu tanggal penutupan, kalau kita klik di sini, tanggal penutupan, maka setelah tanggal 18 jam yang ditentukan ini Bapak Ibu, siswa tidak bisa lagi mengirim tugas sama sekali. Sudah tertutup. Tapi kalau kita tidak klik di sini, walaupun sudah jatuh tempo, nanti siswa masih bisa mengumpulkan. Tapi ada keterangan kepada kita guru, siswa mengumpulkan terlambat. Itu langsung otomatis diberikan oleh Microsoft-nya keterangannya di bagian grade. Jadi ini bagian untuk penugasan ya Bapak Ibu ya. Lalu ini kalau mau tambahkan kalender ke kita atau ke siswa. Lalu tugaskan atau simpan. Kalau simpan ini kan berarti jadi draft, belum ditugaskan. Kalau kita tugaskan, tertugaslah ke siswa. Maka kalau kita buka di sini, setiap siswa, nah ini kan saya karena guru tadi ya. Jadi kalau siswanya dia tampil seperti ini. Nah seperti ini lagi nanti. Nah, jadi kalau kita buka di sini, back. Mana tugas coba, dia tampilnya seperti itu, setiap siswa dapat lampiran yang sama. Terus Pak, ini saya sudah buat nih tugas coba nih, saya mau edit seperti yang Bapak Zarul kemarin, bisa ini edit saja tugasnya. Nah kan ini saya diedit seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya mau lihat Pak, siswa saya tampilnya gimana, karena saya nggak punya akun siswa, klik aja nih tampilan siswa, maka siswa Bapak Ibu seperti inilah tampilnya. Oke Bapak Ibu ya. Saya rasa sangat mudah untuk bereksplorasi, silahkan saja dicoba berkreasi. Yang pasti tuntutan kali ini adalah Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, saya kembalikan kepada moderator, silakan. Buat, iya. Buat. Iya. Baik. Terima kasih. Kami ucapkan paparan dari Pak Iqmal tadi. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan ditulis di chat atau bisa raise hand ya. Nanti akan kami panggil, akan kami hidupkan kameranya ya. Silakan. Ini sudah ada izin Bu War, mungkin pertanyaan Pak Erna dari Bu Rini nih. Assalamualaikum, izin bertanya, kok tampilan tim saya nggak ada tugasnya ya? Ini bagaimana nih Pak Erna? Oke, kok tampilan tim saya nggak ada tugasnya ya gitu ya? Iya, nggak ada tugasnya ini, nih. Bergabungnya kapan ya gitu? Atau timnya betul ya, kode timnya ya? Purininya mana nih? Bisa aktif mungkin share ini layarnya mungkin biar kita lihat. Bu Rini bisa share layarnya ya? Gimana kalau di share layarnya? Udah Pak, rupanya bahasa Inggris keluarnya assessment itu Pak. Oh iya, karena detailnya di sana itu di atas yang baru bergabung tetap. Oke, silakan yang lain mungkin. Terima kasih Pak. Baik, yang lain? Bapak, mungkin sambil saya menunggu rasa paparan Pak Erna sangat jelas sekali Pak. Jadi, atau memang bingung ya, semua bingung nih. Iya nih Pak Ernal, ada beberapa peserta minta tambah hari lagi nih. Bagaimana nih Pak? Gini Bapak Ibu, coba saja dikerjakan dulu, karena ini kan masih ada waktu 5 hari ke depan ya. Saya rasa tuntutan tugasnya nggak berat. Seperti saya katakan tadi aja kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan langsung tugas tugas timnya selesai. Ya, jadi kalau memang dikerjakan insya Allah bisa. Nanti kita bantu dengan tutorial. Kemudian gini, ini satu lagi terkait mungkin sambil menunggu teman-teman yang bertanya yang lain. Terkait dengan tugas form Bu Wardatina. Jadi form kemarin kan kita ada berikan tugasnya, saya coba tampilkan. Biar jangan salah pengertian rekan-rekan. Di tugas form itu kan ada dibuat jangan buat batas waktu penugasan ya. Nah, yang dimaksud batas waktu itu
bukan batas waktu penugasan Bapak Ibu ini. Ini misalnya saya kan buat penugasan ini, yang di tugas coba tadi. Ini kan kita buat kuis misalnya tadi kan, kita buat batas waktu di sini. Bukan batas waktu ini yang dimaksud Bapak Ibu. Batas waktu di tugas ini, di tim, bagian tugasnya silakan saja Bapak Ibu buat. Ya, misalnya Bapak Ibu kan mau minta tolong, kawan-kawan kerjakanlah form saya nih. Jadi kita kerjakannya sesama kita aja. Jadi 2 peserta mengerjakan saja sudah cukup. Kawan-kawan tolong dong kerjakan. Nah, buat batas waktunya ya, saya minta ya sebelum tanggal 18 sampai tanggal 16. Di sini buat saja di penugasan. Yang dimaksud jangan menyempatkan batas waktu itu di mana? Di form Bapak Ibu. Nah, di form atau di quiz yang Bapak Ibu buat di Microsoft Form. Di sini di bagian Microsoft Form ini ya. Di bagian Microsoft Form ini kan ada di bagian pengaturan. Pengaturan itu ada batas kapan dikirim. Nah, ini contoh. Ini saya mana ya? Atau saya buat new quiz lah. Oke, nah ini kan tampilan seperti ini nih di form Bapak Ibu. Nah, yang di sini ini maksud saya di sini jangan dibuat batas waktunya. Nah, ini start date dan end date. Kalau start date boleh lah, end date ini jangan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu buat di sini batas waktu, maka kami trainer bisa memeriksa lagi sampai dengan batas waktu itu. Di luar batas waktu itu. Jadi ini yang maksudnya jangan dibuat batas waktu. Tapi tujuan ini apa ini Bapak Ibu batas waktu ini? Ini misalnya kita mau buat ulangan buat siswa. Ya. Kita mulai misalnya ulangannya jam kita kena di sesi kedua jam 10. Bapak buat di sini. Ulangan tanggal sekian jam 10. Berapa menit? 30 menit. Berarti berakhir pada tanggal sekian 30 menit dari sekarang. Jadi sehingga ketika siswa mulai jam 10, jam 11.30 otomatis dia tertutup, tidak bisa lagi terbuka oleh siswa. Tapi untuk pelatihan ini, bersama-sama ini jangan. Kita sampaikan Bapak Ibu ya, jangan. Kemudian ada pilihan di sini kan kemarin sudah disampaikan oleh dia. Ini buat saja anyone, kalau anyone can respond, bisa merespon. Semua akun bisa merespon, baik itu Gmail, akun Microsoft itu bisa merespon. Tapi kalau Ibu buat ini one to people, berarti dia hanya satu organisasi dengan kita saja yang bisa meresponnya. Oke, mungkin itu agar untuk memperjelas tugas di form. Saya kembalikan ke moderator. Ini ada yang raise hand ini Bu Cut Dewi Maya Sofa. Silakan Ibu Dewi Cut Maya Sofa. Terima kasih Pak Irna. Iya, silakan. Saya tadi mungkin kehilangan jaringan ya. Kali aja udah dijelaskan sama Bapak. Tapi saya nggak nangkap tadi, jaringannya hilang. Mengenai tugas MEK Pak, sedikit aja. Thank you. Before. Oke, tugas MEK. Ya. Untuk tugas MEK, nah ini kan ada masuk penugasan, ini masih dalam tanda tanya Bapak Ibu ya. Tugas MEK ini kita masih koordinasi dengan tim trainer, master trainer kita, apakah dikerjakan bisa atau tidak. Jadi apakah kita harus dikerjakan, kita akan bagikan linknya. Jadi nanti ada link, ya, linknya itu seperti ini. Jadi kalau saya sedikit saja boleh. Linknya nih. Jadi linknya nanti
Atau nanti gini, kita bagikan saja di grup linknya, nanti kita beri tutorialnya. Linknya itu nanti akan mengarah ke Microsoft. Linknya. Nah, linknya diarahkan ke sini Bapak Ibu. Ya, Max itu adalah Microsoft Education Center. Jadi nanti Start Learning ini tempat kita belajar. Pilih salah satu saja, nanti masuk dulu. Pilih salah satu bagian. Nah, untuk mendapatkan misalnya yang ini. Atau nanti kita arahkan lah. Kita arahkan misalnya bagian mana. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapat satu apa namanya? Apa nih ya? Tanda kelulusan. Nah, dari Microsoft. Nanti bisa kita ini diskusi lebih lanjut Bu Cut di grup. Nah, ini masih menunggu konfirmasi. Kadang mudah-mudahan nggak harus dikerjakan peserta. Kalau tidak ada, berarti kita lakukan. Gitu. Amin. Berarti kami tunggu instruksi dari trainer aja ya Pak ya. Makasih Pak. Oke, sip. Baik, terima kasih Ibu Cut Dewi Maya Sopa. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Bu Fiza dimakan nih, namanya nih apa nih? Depan Fizanya, makan. Ini bisa Pak Enal ya menyambung tadi ada pertanyaan materi yang dari Pak Jahrul ini. Tadi dari Bu Maida Julita. Pak, bisa nggak dibuat media seperti di aplikasi Ruang Guru, menarik dan seolah-olah hidup gitu medianya? Maksudnya yang di Sway tadi, Pak Enal ini. Oh, di Sway, mungkin Pak Zarul yang jawab. Ya. Di Sway tadi Bapak Ibu itu banyak sekali fiturnya. Sekarang dia ekspor saja. Oke, Pak Zarul silakan. Silakan Pak Zarul, mungkin jawab ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup karena sudah jam 6. Oke, mungkin Pak Zarul tidak nih. Jadi bisa Bapak Ibu, maksudnya begini, bisa dia menjadi interaktif ya. Jadi dia bisa menjadi interaktif. Ini misalnya begini. Maaf Pak Zarul, kalau nanti saya salah di ini. Ini pertanyaan terakhir ya, mudah-mudahan Bu Maria. Ini lagi saya ini. Ada selang mungkin ada satu pertanyaan sekalian. Nah ini di Sway, nah ini Sway. Materi di Ruang Guru itu memang dia dibuat video. Nah ini saya beda. Artinya beginilah Bapak Ibu. Di sini di dalam ini nanti bisa mungkin Bu Pau bagikan contoh Sway yang ada Bu Pau punya ini ya. Jadi di situ bisa masukkan gambar, bisa masukkan video penjelasan Bapak Ibu, bisa masukkan video tutorial di situ. Jadi dia bisa juga berjalan seperti PowerPoint. Jadi dia bisa menjadi interaktif juga. Maksudnya interaktif apa? Di sana bisa siswa mengerjakan kuis. Mengerjakan kuis form langsung terhubung di sana juga bisa buat. Seperti itu.
Silakan Bu War. Ya Pak, ini untuk pertanyaannya sepertinya di chat sudah sudah habis semuanya dibacakan Pak, pertanyaannya nggak ada lagi nih. Cuman ada yang minta rekamannya, nanti pasti insya Allah dikasih rekaman untuk hari ini. Akan di-share di grup ya Pak Ernal ya. Siap, nanti dibantu di-share di grup. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan nih Pak Ernal. Nah, ini seperti punya Bu apa nih, Bu Faun ya, benarkah kude? Nah, ini punya Bu Faun nih, sway-nya. Nah, ini membuatnya bisa dilihat juga model tampilan. Bisa di-print. Oke, keluar ada lagi. Oke, saya mungkin cukup sampai sini. Ini saya serahkan kembali ke moderator. Silakan. Silakan. Baik, kita foto bersama dulu. Oh ya, silakan Pak. Diaktifkan kamera, ayo Bapak Ibu. Langsung Biar Pak Ernal langsung yang proses fotonya bisa? Bisa, silakan Bapak Ibu aktifkan kamera. Aktifkan kamera Bapak Ibu, kita foto duduk berbagi. Foto kemudian duduk berbagi nanti. Kita foto di studio ini. Ya, dengar. Keren kan? Nah, nampakkah di duduk studio Pak Jarul? Ya. Nampak lagi studio. Oke, aktifkan kamera semua, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita coba tampilan lain. Berapa halaman tuh Pak Ernal? Taruh lagi ada jalan nih semua. Dia semua nih dalam Microsoft sekali semua, tidak ada temannya Pak. Zoom yang Pak. Oke, 1, 2. Saya mau tampilan lagi di pemandangan lain. Duduk di kursi. Duduk di kursi. Iya. Oke, ya Pak Fadli udah di tengah tuh duduknya. Pas kepala sekolah kan. Oke, 1, 2, senyum. Oke, 1, 2. Oke, sip. Bapak Ibu, terima kasih. Silakan. Akan keluar, nanti bisa ditutup saja. Nanti kita diskusi di kelas saja ya Bapak Ibu. Keluar, silakan. Baik, sangat menarik sekali. Terima kasih kepada para trainer, kepada Pak Jahrul Puadi dan Pak Ernal Nopriandi atas penjelasan materi kita hari ini. Mungkin ada sedikit catatan yang bisa saya sampaikan. Tadi materi yang pertama tadi sangat menarik, platform yang di Microsoft Office 365 ini sangat menarik sekali ya untuk kita gunakan seperti Sway tadi, bisa sebagai media pembelajaran, nanti bisa kita pakai untuk presentasi, untuk bahan ajar bagi rekan-rekan yang bisa memang hobi atau bisa mendesain, bisa kita gunakan untuk mendesain blog tadi yang seperti sudah dipaparkan oleh Pak Jahrul tadi. Dan tidak kalah menariknya juga yang dipaparkan oleh Pak Ernal tadi, ada beberapa yang menarik bagi saya yang di sini sebagai salah satu guru bahasa, kita bisa berkolaborasi dengan siswa untuk menulis seperti itu, sangat menarik sekali. Apalagi tadi contoh untuk mata pelajaran matematika ya, bisa digunakan, sangat bermanfaat sekali. Bagi saya juga yang seorang ibu yang punya anak, nanti bisa kita manfaatkan untuk mengerjakan PR atau nanti tugas-tugas matematika anak-anak kita di rumah. Mungkin itu
salah satu fungsi yang menarik yang bisa kita manfaatkan. Mungkin sampai di sini ya untuk hari ini. Kembali kami ingatkan, mari rekan-rekan guru-guru hebat kita selesaikan tugas yang sudah disampaikan oleh Pak Ernal.